Saat fakta Israel di Kibuts Nirim dan dampak serangan teror. Sekarang saat ini saya sedang berada di sebuah kibuts. Kibuts adalah sistem komunal Israel. Masyarakat hidup bersama-sama. Saudara, Desember 2022, fakta Israel datang ke Kibuts Nirim di selatan Israel. Ini suasananya. Ada taman bermain untuk anak-anak, ada suara burung. Dan ini ruang pertemuannya. Saudara, warga Kibuts Nirim bekerja di sektor pertanian. Nirim adalah salah satu pertanian organik terbesar di Israel. Ada 5.000 hektar lahan di Nirim. Mereka menghasilkan alpukat dan juga ada rumah kaca serta peternakan sapi perah. Saudara, fakta Israel datang bersama sekitar 100-an wartawan Kristen dari seluruh dunia. Satu-satunya dari Indonesia adalah fakta Israel. Kami diajak untuk melihat suasana di sekitar perbatasan Gaza. Bagaimana kehidupan warga Israel yang bertetangga langsung dengan Gaza. Penuh bunga kibutsnya. Luas ya, dan hijau. Perhatikan mobil-mobil yang diparkir di depan rumah. Dan inilah yang terjadi 7 Oktober 2023 ketika serangan Hamas merangsek masuk ke Kibuts Nirim. Lihat, ini sepeda anak-anak. Saudara, Kibuts Nirim dihuni oleh sekitar 400-an orang. Termasuk di antaranya ada 180 anak-anak. Dan mereka menikmati kehidupan bersama-sama secara komunal ini. Anda bisa lihat ketika kami datang, orang-orang Nirim lagi sibuk bekerja. Karena banyak juga anggota kibuts yang bekerja di luar kibuts dan mereka berprofesi seperti di bidang pendidikan, psikologi, akademisi, teknisi, teknologi tinggi, dan lain sebagainya. Nah, sekarang perhatikan rumah bergenteng merah ini. Rumah beratap warna merah. Halaman rumah ditutupi oleh rumput berwarna hijau. Dan inilah yang terjadi pada 7 Oktober 2023. Kelompok teror Hamas merangsek masuk. Rumah beratap merah, tinggal kenangan. Saudara, ini adalah tempat tinggal para pekerja perkebunan, dan ini adalah rumah warga di Kibuts Nirim. Saudara, rumah warga di Kibuts Nirim memang tidak berpagar. Yang ada hanya halaman rumah dan beberapa bom shelter. Nah, saudara, kami rombongan wartawan Kristen ini diundang oleh pemerintah Israel. Jadi kami ada 2 bus datang dari waktu itu kami nginepnya di Yerusalem dan menuju ke Israel Selatan. Anak-anak lagi main di depan rumah. Nah, ini mereka inilah yang tinggal dekat Gaza. Dan setiap kali ada peringatan red alert, ada alarm, mereka harus lari ke bunker dalam waktu kurang dari 15 detik. Jadi dalam waktu 15 detik benar-benar keputusan hidup dan mati. Nah, sekarang kita sampai di sini. Saudara, itulah sekilas suasana di Kibuts Nirim ketika fakta Israel datang. Nah, inilah yang terjadi pada 7 Oktober 2023. Sekelompok orang yang tergabung dalam kelompok teror Hamas memasuki wilayah Israel
dengan cara menjebol pagar perbatasan. Sensor gerak yang kami lihat pada saat kami datang ke Kibuts Nirim tidak berfungsi karena memang dilumpuhkan oleh serangan roket, serangan dari udara yang dilakukan oleh Hamas. Saudara, Anda bisa bayangkan betapa berubahnya kehidupan warga Nirim. Kehidupan mereka tidak akan sama lagi karena mereka sudah mengalami mimpi yang terburuk di hari 7 Oktober 2023. Saudara, ini salah satu rumah warga Nirim, seorang manula berusia 85 tahun yang dirusak dan dihancurkan oleh kelompok teror pada 7 Oktober 2023. Korban tewas di Kibuts Nirim pada hari tragedi 7 Oktober 2023 sebanyak 5 orang tewas dan 3 orang disandra. Mereka adalah Yagev dan istrinya Rimon. Keduanya menghilang dari rumah mereka, termasuk juga hewan peliharaan mereka. Ada pula Gad Hagai yang diketahui diculik. Saudara, warga Nirim yang kehilangan rumah, kehilangan keluarga, dan juga mereka mengalami traumatis, saat ini masih berada di dalam pengungsian di sebuah kota di Israel. Warga Kibuts Nirim masih akan kembali ke Kibuts Nirim. Mereka masih mau tinggal di perbatasan Gaza, asal teroris Hamas tidak ada lagi. Bebaskan para sandera dari tangan Hamas sekarang. Damai hanya bisa tanpa teroris. Salam damai dari Fakta Israel.